Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Santika dengan NIM 22252408181 dari kelas 3C. Di video ini saya akan menjelaskan esai yang saya buat mengenai sejarah kriptografi, sistem knapsack, dan akar primitif dalam kriptografi modern. Dalam perkembangan sejarah manusia, kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan pesan telah muncul sejak ribuan tahun lalu. Salah satu metode penyandian paling awal yang tercatat adalah Candi Caesar, yang digunakan sekitar tahun 50 sebelum Masehi oleh Julius Caesar untuk mengamankan komunikasi militer. Teknik ini bekerja sangat sederhana. Setiap huruf dalam pesan digeser 3 posisi ke kanan dalam alfabet. Meski terlihat efektif pada zamannya, Candi Caesar memiliki kelemahan besar karena pola frekuensi huruf dalam pesan tetap dapat dikenali. Seiring meningkatnya literasi dan pemahaman statistik, teknik ini menjadi mudah dipecahkan, terutama dengan analisis frekuensi yang sebenarnya telah dijelaskan sejak abad ke-9 oleh ilmuwan Muslim Al-Kindi. Untuk perbaikan kelemahan tersebut, para ahli kriptografi kemudian mengembangkan teknik-teknik penyandian yang lebih kompleks. Salah satunya adalah sandi Wegener, yang menggunakan kata kunci untuk menghasilkan pergeseran huruf yang berubah-ubah. Dengan demikian, setiap huruf plaintext dapat berubah menjadi huruf ciphertext yang berbeda bergantung pada posisi dan huruf kunci yang digunakan. Pada tahun 1929, pendekatan ini semakin maju dengan munculnya Hill Cipher yang menggunakan konsep vektor dan matriks dengan mengalihkan blok huruf dengan matriks kunci dalam modulo 26. Hill Cipher berhasil memanfaatkan teori aljabar linier sebagai dasar penyandian. Namun, meskipun lebih canggih, sistem ini tetap dapat dipecahkan ketika penyerang memiliki cukup banyak pasangan plaintext dan ciphertext. Memasuki era digital pada tahun 1970-an, kebutuhan akan kriptografi yang jauh lebih kuat semakin mendesak. Sistem-sistem baru yang berbasis matematika tingkat tinggi mulai bermunculan. Salah satu terobosan besar datang melalui penggunaan operasi eksponensial dalam aritmatika modulo. Teknik ini memanfaatkan fakta bahwa menghitung perpangkatan modular dapat dilakukan dengan cepat, tetapi membalik proses tersebut tanpa informasi tertentu sangatlah sulit. Pendekatan ini membuka jalan bagi kriptografi kunci publik, termasuk sistem terkenal seperti Diffie-Hellman dan RSA. Di tengah perkembangan tersebut, Merkle dan Hellman memperkenalkan sebuah sistem baru yang dikenal sebagai kriptosistem knapsack. Sistem ini berangkat dari konsep superincreasing sequence, yaitu urutan bilangan yang setiap elemennya lebih besar daripada jumlah semua elemen sebelumnya. Struktur seperti ini sangat mudah dipecahkan pemilik kunci privat menggunakan algoritma Grady. Mekanismenya adalah memilih bilangan terbesar yang masih bisa dikurangkan dari nilai target, kemudian mengulangi proses ini hingga pesan selesai didekode. Untuk menyembunyikan struktur superincreasing ini, urutan bilangan tersebut diacak menggunakan transformasi modular dan pengalian dengan bilangan yang relatif prima terhadap modulus. Hasil transformasi inilah yang dijadikan kunci publik, sehingga bagi orang luar urutannya tampak acak dan tidak beraturan. Contoh sederhananya dapat dilihat melalui kunci privat seperti 2371531. Setelah dipilih modulus 61 dan bilangan pengali 17, kita memperoleh kunci publik 3451581140. Jika semua pesan biner, misalnya 10101, dienkripsi, ciphertext yang dihasilkan adalah 132. Untuk mendeskripsi, pemilik kunci privat mengalihkan ciphertext dengan inverse modular yaitu 17.
modular dari 17, yaitu 18 sehingga diperoleh nilai 40. Dengan pendekatan Grady, pemilik kunci dapat mengidentifikasi bilangan 31, 7, dan 2 yang jumlahnya tepat 40, sehingga pesan asli berhasil dipulihkan. Meskipun inovatif, sistem knapsack akhirnya terbukti rentan terhadap serangan berbasis litis menggunakan algoritma LLL sehingga kini tidak lagi digunakan dalam kriptografi modern. Namun, kontribusinya tetap besar, terutama dalam memperkenalkan gagasan penyembunyian struktur matematis yang mudah menjadi struktur publik yang tampak kompleks. Konsep penting lain yang sangat berpengaruh dalam kriptografi modern adalah akar primitif. Dalam matematika, akar primitif adalah bilangan yang mampu menghasilkan seluruh elemen modulo prima melalui operasi perpangkatan. Jika suatu bilangan G adalah akar primitif modulo P, maka setiap bilangan non-nol dalam modulo P dapat ditulis sebagai G pangkat K untuk suatu nilai K tertentu. Keistimewaan ini menjadi dasar dari masalah logaritma diskrit, yaitu mencari nilai K dari persamaan G pangkat K modulo P. Masalah ini dikenal sangat sulit untuk diselesaikan sehingga memberikan fondasi keamanan bagi berbagai algoritma. Salah satu penerapan paling terkenal dari konsep ini adalah sistem Diffie-Hellman Key-Exchange yang memungkinkan dua pihak menghitung kunci rahasia bersama tanpa perlu bertukar kunci secara langsung. Prinsip kerja ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam sistem El-Gamal yang menggunakan akar primitif sebagai dasar pembentukan kunci, proses enkripsi, dan dekripsi. Sistem seperti ini bersifat probabilistik, sehingga dua pesan yang sama dapat menghasilkan ciphertext yang berbeda. Pada akhirnya, perjalanan sejarah kriptografi menunjukkan transformasi besar dari metode sederhana seperti sandi caesar menuju sistem matematis yang kompleks seperti knapsack dan algoritma berbasis akar primitif. Setiap perkembangan memberikan pelajaran penting yang mendorong kemajuan selanjutnya. Hari ini, keamanan digital yang kita nikmati adalah hasil dari evolusi panjang teknik-teknik kriptografi yang terus disempurnakan untuk menghadapi tantangan teknologi yang berkembang pesat. Mungkin cukup sekian penjelasan esai yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.